Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi dengan pembelajaran matematika mudah, menyenangkan, menyentuh pikiran ya. Kali ini Bapak akan review bilangan bulat ya. Boleh kalian sekarang buka buku lagi ya untuk persiapan PAS bilangan bulat. Yang pertama, mengenal bilangan bulat. Yang kedua, penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, dan operasi hitung campuran ya. Mungkin kalian sudah mengenal ya, ada bilangan bulat positif dan negatif. Perhatikan disebut apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Yang dari kiri ke kanan yaitu bilangan asli, mulai dari 1 ya, mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, tidak terbatas ya, mulai dari 1 ya. Disebut apakah bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, mulai dari 0, yaitu tentu saja bilangan cacah ya, ini sudah dipelajari ya. Nah, bagaimana cara menunjukkan suhu 15 derajat di bawah 0 atau kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut? Perhatikan ya. Nah, ini ya, di bawah 0, 15 derajat Celcius di bawah 0. Perhatikan. Nah, ini ada Celsius ya, Celsius yang C. Ini 0 di bawah sini dan 15 derajat berarti di bawah 0, minus 15 derajat di bawah ya, antara 10 dan 20. Sekarang 80 meter di bawah permukaan laut. Nah, ini adalah permukaan itu 0 ya. Kalau di atas permukaan laut berarti di daratan, kalau di bawah berarti di dalam lautan. 80 meter di bawah permukaan laut. Sini berarti ya. Nah, atau minus ya, karena di bawah 0. Bilangan di bawah 0 berarti minus. Itu anak-anak ya. Review kembali. Ternyata diperlukan bilangan bulat negatif untuk menyatakan suhu negatif 15 derajat Celcius di bawah 0 atau laut minus 80 meter di bawah permukaan. Nah, bilangan bulat dapat digambarkan pada garis bilangan seperti berikut ya. Kita mulai dari 0 ya. Bilangan bulat positif itu adalah di sebelah kanan dari 0 ya, dan bilangan lebih dari 0. Dan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Sudah mengerti kalian ya? Lanjut, perhatikan bagaimana cara membaca bilangan bulat. 7, cara membacanya 7 atau positif 7, 8, 11, negatif 7 atau minus 7, negatif 8 atau minus 8, dan negatif 11 ya. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Perhatikan, semakin ke kanan semakin besar dan semakin ke kiri semakin kecil ya. Perhatikan. Nah, 0 ya, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan semakin besar, nah, dan semakin ke kiri bilangan semakin kecil. Bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di sebelah
kanannya. Nah, ini ada pada perbandingan dua bilangan bulat digunakan tanda-tanda sebagai berikut. Dibaca lebih dari. Nah, yang kedua, dibaca kurang dari. Kalau ini tentu dibacanya sama dengan contoh ya. Nah, dibaca 4 lebih dari 2 karena 4 terletak di sebelah kanan pada garis bilangan. 1 kurang dari 5 karena 1 letaknya di sebelah kiri 5 pada diagram panah pada garis bilangan yang mempunyai panjang dan arah. Panjang diagram panah menunjukkan banyaknya satuan, sedangkan arahnya menunjukkan positif atau negatif. Perhatikan ya. Nah, menunjukkan bilangan 6 dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0 ke 6 dan menunjukkan bilangan minus 6 dari 0 6 langkah ke kiri ketemu negatif 6. Kalau di atasnya menunjukkan bilangan 6 dari 0 melangkah 6 langkah ke kanan. Penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang sama. Hitunglah 3 tambah 2. Mulai dari 0. Geser 3 satuan ke kanan. 3 langkah ke kanan. Geser lagi 2 langkah atau 2 satuan ke kanan ketemu di angka 5. Hasilnya menjadi 5. 3 tambah 2 sama dengan 5. Lanjut. Nah, negatif 4 ditambah negatif 2. Perhatikan. Mulai dari 0, geser 4 satuan ke kiri. Ya, 1, 2, 3, 4. Di sini berarti ya. Ditambah geser lagi satuan ke kiri. 1, 2 ketemu di angka negatif 6. Ya, jadi negatif 4 tambah negatif 2 sama dengan negatif 6 ya. Nah, kalau penjumlahan bilangan bulat dengan tanda berbeda, ada positif, ada negatif. Perhatikan. 5 ditambah negatif 2. Mulai dari 0, geser 5 satuan ke kanan karena positif. 5 ditambah negatif 2 ke kanan apa ke kiri, geser 2 satuan ke kiri ya. Negatif 2 ketemunya di angka 3. Jadi 5 tambah negatif 2 sama dengan 3 ya. Lanjut, hitunglah negatif 4 tambah 3. Iya betul, geser 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke kanan ketemu di angka negatif 1 ya. Nah, kalau penjumlahan tanpa menggunakan garis bilangan, nah, mungkinkah dilakukan? Bagaimana cara menjumlahkannya? Perhatikan di sini ada soal 58 tambah negatif 16. Kalau pakai garis bilangan tentu saja satuannya banyak ya, loncatan satuannya banyak. Hitung angkanya sampai ratusan apalagi ya. Nah, penyelesaiannya 58 ditambah min 16 sama dengan 58 dikurangi 16 ya. Positif ketemu negatif sama dengan negatif. Perhatikan ini ya. Untuk penjumlahan bilangan bulat
Ya, untuk penjumlahan bilangan bulat, kalau misalkan posisinya ada bilangan positif dan negatif, ya, baik positifnya di kanan atau negatifnya di kanan dan positifnya di kiri atau negatifnya di kiri, penyelesaiannya yaitu dikurangi, ya. Nah, 58 dikurangi 16 artinya posisi bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Abaikan negatifnya dulu ya. Posisi bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Diulangi, kalau misalkan ada operasi hitung campuran antara positif dan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, itu hasilnya dikurangi dengan catatan yang bilangan besar dikurangi yang kecil, abaikan negatifnya. Di sini bilangan yang besar adalah 58. Bilangan yang kecil 16. Berarti 58 kurangi 16. Yang paling besar posisinya positif apa negatif? Tentu saja positif. Berarti hasilnya adalah positif. Ya, kita lihat di contoh kedua. Abaikan negatifnya ya. Bilangan mana yang paling besar? Tentu saja 216. Berarti 216 dikurangi 116 ya. 216 dikurangi 116. Hasilnya apa? Hasilnya tentu saja hasilnya negatif ya. Posisinya adalah karena posisi yang besar adalah negatif. Seperti ini anak-anak ya. Nah, berarti 216 dikurangi 116 sama dengan 100. 100 posisinya positif apa negatif? Negatif, karena yang paling besar dari dua bilangan ini adalah 216 ya. Seperti itu anak-anak ya. Lanjut. Mengalihkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Contoh, 4 dikali 8, terus 3 dikali 6. Jawab, 4 dikali 8 sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 32. Yang kedua, 3 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. Bilangan bulat positif jika dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Mengalihkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Contoh soal, 3 dikali negatif 10. Yang kedua, 5 dikali negatif 12. Kita jawab ya. 3 dikali negatif 10 sama dengan negatif 10 ditambah negatif 10 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 30. Yang kedua, 5 dikali negatif 12 sama dengan negatif 12 ditambah negatif 12 ditambah negatif 12 ditambah negatif 12 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 60. Catatan, bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat negatif. Mengalihkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Contoh, negatif 6 dikali 5. Dalam hal ini terjadi sifat pertukaran, yaitu 5 dikali negatif 6 sama dengan negatif 6 ditambah negatif 6 ditambah negatif 6 ditambah negatif 6 ditambah negatif 6. Hasilnya adalah negatif 30. Catatan, bilangan bulat negatif jika dikalikan dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Mengalihkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Contoh soal. Yang pertama, negatif 4 dikali negatif 11. Yang kedua, negatif 5 dikali negatif 8. Kita jawab bersama-sama ya teman-teman. Negatif 4 dikali negatif 11 hasilnya adalah 44.
Sedangkan yang kedua, negatif 5 dikali negatif 8 hasilnya adalah 40. Jadi, bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif hasilnya adalah bilangan bulat positif. Perkalian tanda. Positif dikali positif hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Menyelesaikan soal cerita mengenai perkalian bilangan bulat. Contoh soal. Suhu di kota Tokyo pada pagi hari di musim semi mencapai negatif 3 derajat Celcius. Pada musim dingin, suhu di kota Tokyo 4 kali lebih dingin dari musim semi. Berapakah suhu di kota Tokyo pada musim dingin tersebut? Jawab, suhu di musim dingin sama dengan 4 kali suhu di musim semi. Sama dengan 4 dikali negatif 3 derajat Celcius sama dengan negatif 12 derajat Celcius. Jadi, suhu di musim dingin di kota Tokyo mencapai negatif 12 derajat Celcius. Apa itu pembagian? Pembagian adalah pengurangan berulang sampai dengan 0. Contohnya di sini suatu bilangan A dibagi B, maka A dikurang B, dikurang B, dikurang B sampai dengan hasilnya 0. Contohnya 6 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Baik teman-teman, sekarang kita lakukan operasi pengurangannya ya. 6 dikurangi 3 sama dengan 3, betul. Hasilnya belum 0, maka kita lakukan pengurangan kembali. Dari mana? Dari hasil yang pengurangan yang pertama. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah teman-teman, karena sudah mendapatkan hasil 0, maka kita lihat berapa kali terjadi pengurangan. Kita lihat ya, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Ini adalah pengurangan yang pertama. Pengurangan selanjutnya yaitu 3 dikurang 3 sama dengan 0. Ini adalah pengurangan yang kedua. Artinya 6 dibagi 3 terjadi 2 kali pengurangan. Ya, maka 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Betul, hasilnya adalah 2. Baik teman-teman, insya Allah teman-teman sudah memahaminya ya. Nah, kesimpulannya adalah pembagian artinya pengurangan berulang sampai dengan 0. Baik teman-teman. Operasi hitung campuran bilangan bulat ada aturannya. Yang pertama, jika ada penjumlahan dan pengurangan, dikerjakan mulai sebelah kiri terlebih dahulu. 2. Jika ada perkalian dan pembagian, kerjakan mulai sebelah kiri terlebih dahulu. Sama ya, penjumlahan dan pengurangan sebelah kiri. Perkalian dan pembagian juga kerjakan sebelah kiri dulu. 3. Jika ada perkalian atau pembagian dan penjumlahan atau pengurangan, dikerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu karena lebih kuat ya. Diulangi, jika ada perkalian atau pembagian dan juga di sana ada penjumlahan atau pengurangan, maka dikerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Yang terakhir, jika ada operasi hitung dalam kurung, kerjakan yang terdapat dalam kurung terlebih dahulu. Ingat 4 aturan ini untuk memantapkan operasi hitungnya. Kita simak contoh soalnya.
Nah, ini dia. 7 ditambah 4 kurangi 5. Ada 2 operasi hitung. Penjumlahan dan pengurangan. Berarti dikerjakan yang penjumlahan dulu ya, sebelah kiri terlebih dahulu. Betul. 7 tambah 4 dikurangi 5. Nah, 11 kurangi 5. Iya. Contoh nomor 2. 3 kali min 6 dibagi 2. Berarti kalau ada perkalian dan pembagian sama-sama kuat, dikerjakan sebelah kiri terlebih dahulu. Ya. 3 kali negatif 6 baru dibagi 2. Iya, selanjutnya. Yang ketiga, ada campuran. Di sini ada penjumlahan dan ada pembagian. Berarti dikerjakan? Iya, betul. Pembagian terlebih dahulu. 8 dibagi min 2 baru dijumlah 6. Hasilnya iya. Nah, itulah aturan dan contoh soal dalam operasi hitung campuran. Ada lagi satu lagi. Jika operasi hitungnya ada dalam kurung, berarti kerjakan yang ada dalam kurung terlebih dahulu. 10 tambah 2 baru 24 dibagi 10 tambah 2 terlebih dahulu. Hasilnya 24 dibagi 12 sama dengan 2. Begitu kira-kira. Jangan lupa aturannya jika ada penjumlahan atau pengurangan sebelah kiri dulu. Termasuk juga ada pembagian dan perkalian sebelah kiri terlebih dahulu. Kecuali jika ada perkalian atau pembagian dengan penjumlahan dan pengurangan, diselesaikan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Ya, kita simak. Di sini ada operasi hitung yang panjang ya. Ada pembagian, ada penjumlahan, dan ada perkalian dan pengurangan. Mana yang akan terlebih dahulu dikerjakan? Kita simak. Iya, pembagian dan perkalian terlebih dahulu. 15 dibagi min 3 dan min 5 dikali 2. Hasilnya min 5 tambah min 10 dikurangi min 1. Begitu kira-kira anak-anak. Nah, yang terakhir, jika soalnya lebih bervariasi, yang pertama urutannya adalah kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Urutan kedua, kerjakan perkalian dan pembagian. Dan terakhir, kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jumlah siswa kelas 5 dan 6 berturut-turut adalah 46 dan 5 adalah orang. 67, berapakah jumlah siswa laki-laki kelas 5 dan 6? Jawabannya kita kerjakan dulu penjumlahan ya. Kalau di penjumlahan di sini kalau dijadikan operasi hitung maka ada dalam kurung seperti ini. Ya. Jumlah seluruh siswa dikurangi jumlah siswa perempuan. Jumlah seluruh siswa yang mana? Ya, jumlah seluruh siswa yang 47 tambah 51 dikurangi siswa perempuan 67 sama dengan jumlah siswa laki-laki kelas 5 dan 6. Hasilnya adalah 31 orang ya.
dengan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat ya. Jadi masih di bab 1. Nah, sifat komutatif atau sifat pertukaran yang dimaksud adalah hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja. Ya, teman-teman ya. Nih dicatat, hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian ya. Nah, dalam sifat komutatif jika diperumpamakan ya, ini seperti ini ya teman-teman. A plus B sama dengan B plus A ya. Jadi ada yang bertukar tempat antara A dan B ya. Oke, kalau dijadikan dalam bentuk contoh soal ya. Contoh pertama, 4 ditambah 3 ya. Karena ini sifat pertukaran jadi posisinya berubah ya, bertukar tempat ya. Jadi 4 tambah 3 sama dengan 3 tambah 4 ya. Nah, selanjutnya maka didapat hasil yang sama. 4 ditambah 3 sama dengan 7 ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7 juga. Sifat komutatif atau pertukaran ya. Nah, di sini Bu Siti ingin tadi penjumlahan. Nah, sekarang khusus yang operasi hitung perkalian ya. Oke, jika diperumpamakan maka didapat A kali B sama dengan B kali A. Sama ya, posisinya hanya beda operasi hitungnya saja, tadi penjumlahan, sekarang perkalian ya. Apabila di dalam bentuk contoh soal 2 dikali 3 sama dengan 3 kali 2 ya. Ada yang berpindah posisi di situ. 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Dan di sini sama-sama mendapatkan hasil yaitu 6. 2 dikali 3 hasilnya 6 ya. 3 dikali 2 juga hasilnya 6. Sifat asosiatif ya. Sifat asosiatif ini biasa disebut juga dengan sifat pengelompokan ya. Jika diperumpamakan ya. Oh iya, maaf sebelum itu, di sini operasi asosiatif berlaku hanya pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Sama seperti komutatif ya nak. Jadi penjumlahan dan perkalian saja yang bisa menggunakan dua sifat ini ya. Bagaimana jika dibuat perumpamaannya ya? Yang pertama A plus B ya. Ini karena pengelompokan, ada yang dikelompokkan yaitu A dan B ya. Kemudian ditambah C sama dengan ya. Sini yang tadi yang dikelompokkan adalah A plus B-nya ya, karena ini sifatnya mengelompokkan, jadi ada yang dikelompokkan ya. Nah, yang kedua ada A plus yang di dalam kurungnya B plus C. Jadi A plus B sama dengan ya A plus BC ya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal contoh ya. Yang pertama, Bu Siti punya 5 ditambah 3 yang dikelompokkan ditambah 4 ya, sama dengan 5 ya, yang sekarang yang dikelompokkan bukan 5 dan 3-nya tapi 3 dan 4 ya, sama dengan 5 tambah 3 tambah 4 ya. Nah, kita rapihkan dulu yang dikelompokkan. 5 tambah 3 sama dengan 8 ya, betul ya. Terus kemudian ditambah 4 ya, sama dengan 5 ditambah 3 tambah 4, kita rapikan dulu jadi 7. Maka jika sudah rapi, kita bisa menjumlahkan, yakni sama-sama 8 ditambah 4 hasilnya 12, 5 ditambah 7 juga hasilnya 12. Ke sifat yang ketiga yaitu sifat distributif ya. Seperti apa sifat distributif? Ya, sifat distributif adalah sifat penyebaran ya, disebar ya angkanya. Nah, ada petunjuknya
berlaku pada operasi hitung perkalian terhadap penjumlahan. Bisa diulangi. Di sini berlaku pada operasi hitung perkalian terhadap penjumlahan. Seperti apa kalau dibuat perumpamaannya? Ya. Nah, ini perkalian A kali ya dalam kurung B tambah C berarti terhadap penjumlahan. Maka jika disebar angka-angkanya diartikan A kali B ditambah A kali C ya. Seperti itu penyebarannya ya. Kemudian contoh soal langsung ya. Di sini Bu Siti punya contoh soal 2 kali ya terhadapnya penjumlahan 3 tambah 4 ya. 3 tambah 4 ya. Nah, di sini kita rapihkan ya atau kita sebar menjadi, kalau disebar menjadi 2 kali 3 ya. 2 kali ditambah 2 kali 4. Jadi kita pisah-pisah nak. Yang jadi 2 itu miliknya 3, 2 juga miliknya 4 ya. Jadi kalau disebar seperti itu. Nah, terus kemudian kita selesaikan soalnya ya. 2 kali 3 tambah 4 sama dengan ya. Kita rapikan yang 3 kali 4-nya. 3 kali 4 berarti, mohon maaf, 3 tambah 4 berarti hasilnya tuh 7. Maka didapat hasil 14. Tapi kalau yang cara disebar, maka penyelesaiannya 2 dikali 3 ditambah 2 kali 4. Ini kalau kita rapikan masing-masing ya, 2 kali 3 hasilnya 6 ya. Kemudian ditambah dengan angka 2 kali 4 yaitu 8 dan didapat hasil 14. Jadi cara penyelesaian soal untuk sifat distributif ya, untuk perkalian terhadap penjumlahan seperti itu ya. Mudah-mudahan dipahami ya teman-teman. Oke, sekarang sifat distributif yang kedua. Untuk kegiatan hari ini semoga bermanfaat apa yang Bu Siti sampaikan. Bu Siti ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video kali ini ya. Kita tutup majelis ilmu kita dengan baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali teman-teman.